Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini adalah video yang sangat penting dan kemarin dipertanyakan. Nah, di dalam video ini adalah penampakan real Sobat Kicau Mania yang sesuai yang kalian tanyakan. Om, kenapa anakan murai batu itu ketika turun glodok sering dibantai oleh pejantannya, dibantai oleh bapaknya sendiri. Nah, kadang-kadang juga betinanya juga bisa membantu melindungi, tetapi tidak begitu bisa. Nah, contohnya misalnya pejantan itu menghampiri anakannya, menyerang anakannya, membantai. Lalu betina ini ya seperti melawan, tapi tidak ada perlawanan. Akhirnya bisa dibantai, bisa KO anakannya. Nah, seperti itulah pertanyaannya. Nah, Sobat Kicau Mania jangan mana-mana, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, biasanya Sobat Kicau Mania yang pernah kita temui, kalau untuk kasus seperti ini ya, real di depan mata kita, membantai anakannya sendiri itu dikarenakan birahinya naik, kemudian ada perlawanan dari sisi kiri kanan. Contohnya tekanan, lawan-lawan ini fighter ya, pejantan-pejantan lain juga ikut-ikutan. Nah, jadi mereka ini bertempur di kandang, pejantan ini birahinya naik, kemudian kita kebetulan berada di kandang, sedang memberikan kroto. Nah, pada saat itu memang kita rutin memberikan kroto ya. Jadi kroto itu kalau dimakan pejantan itu cepat on. Jadi dia memang sudah kebiasaan pejantan ini makan kroto sejak dulu ya, sebelum diternak. Nah, memang itu setelannya, itulah namanya fungsinya settingan Sobat Kicau Mania. Dulu pejantan ini disetting ya lebih banyak makan kroto. Nah, ketika untuk diternak kita memang kurang memberikan kroto, tetapi bagaimana caranya untuk memberikan kepada anakannya di lolo indukan. Oleh karena itu kemarin kita berikan yang banyak kroto. Nah, inilah akibatnya. Jadi dia mengejar-ngejar anakannya sendiri dan juga membantai anaknya sendiri lantaran birahi naik, kemudian oper emosi. Intinya oper emosi fighternya naik lagi. Nah, ini sangat bahaya sekali Sobat Kicau Mania. Di video ini kita akan memberikan tips dan solusinya. Tetapi kita akan memberikan solusi yang terbaik dulu Sobat Kicau Mania ya. Nah, sebelum kita memberikan solusi Sobat Kicau Mania, ada baiknya kita kaji terlebih dahulu. Kita akan uraikan di video ini penyebab-penyebabnya apa saja seperti ini. Selain dia oper birahi dan oper emosi, kedua-duanya benar. Nah, dikarenakan juga karakter dan wataknya juga berbeda Sobat Kicau Mania. Pejantan ini tidak suka dilihat oleh manusia atau tamu yang datang masuk ke kandang. Misalnya tamu-tamu ini banyak yang masuk ke kandang bergantian. Nah, di tempat kami ini Sobat Kicau Mania banyak tamu yang mondar-mandir masuk melihat kandang ya, melihat anakan murai batu lolo indukan. Seperti inilah proses pemantauannya. Pejantan ini mempunyai karakter yang sensitif. Nah, itu faktor lain Sobat Kicau Mania ya. Faktor yang kedua ya, mudah sensitif. Jadi dilihat manusia itu dia tidak suka. Kemudian anakannya terbang-terbang itu juga dia tidak suka di sekitar tangkringan atas. Memang rata-rata ketika anakan murai batu ini terbang-terbang seperti itulah yang kebanyakan diserang. Karena pejantan ini tidak suka melihat anakannya diganggu oleh orang lain atau keberadaan manusia. Jadi misalnya kita datang ke kandang membawa teman-teman kita memantau atau pembeli ya kan. Kebetulan anakan murai batu ini ya sering terbang-terbang di tangkringan atas. Pejantan itu kebetulan nangkring di atas atau di pasir. Otomatis dikejar Sobat Kicau Mania kalau karakternya seperti ini. Nah, pembawaan karakter seperti ini Sobat Kicau Mania harus kita pahami. Memang bisa diternak. Itulah yang sering dikatakan teman-teman kita, karakter fighter, ganas, galak. Apakah bisa diternak pejantan seperti itu? Jawabannya bisa. Justru kita melihat itu sebenarnya bisa cepat kawin sebenarnya asalkan betinanya birahi ya. Nah, kemudian untuk kasus fighternya terlalu fighter hingga membantai anaknya itu memang pembawaannya Sobat Kicau Mania, apalagi burung-burung lapangan atau burung-burung mantan juara. Nah, burung-burung dari lapangan atau mantan juara seperti yang kita temui Sobat Kicau Mania mempunyai karakter atau mental yang keras. Jika ada lawan dia langsung bongkar isian. Kemudian dia langsung menunjukkan fighternya baik di depan betina maupun di depan anakannya. Itulah yang sering terjadi di lolo indukan. Akibatnya ngebantai.
pejantan ini bisa saja sobat kicau mania birahi seketika, ya, emosinya juga naik seketika. Ya, jadi barengan antara birahi dan emosi itu barengan. Di dalam kandang pun situasi panas. Kebanyakan ngebantai ini di siang hari, tambah panas. Ditambah lagi lawan-lawan yang gacor. Jadi dia bisa membuat anakannya ini ketakutan. Nah, di samping anakannya ketakutan, terbang-terbang di sekitar tangkringan, dia menjadi kesal dan emosi. Akhirnya ngebantai anakannya sendiri sampai KO. Dan juga kepada betina, dia juga bisa naik birahi untuk ngajak kawin lagi. Padahal betina ini sedang posisi mengeram. Nah, akhirnya telurnya bisa dibuang-buang oleh pejantan ini. Karena pejantan ini mempunyai karakter yang oper birahi dan oper emosi. Nah, beginilah keadaannya sobat kicau mania di kandang kami. Apabila cuaca panas, pejantan ini kembali on, kembali fighter, birahinya naik, emosinya naik. Nah, ini kalau posisi sedang cindilan di dalam gelodok, ini bisa dibuang-buang cindilannya. Nah, untung saja mereka ini sudah jadi trotelan, ya, sudah turun gelodok. Nah, masih juga dibantai, ya, hampir KO. Untung saja kita melihat. Nah, jadi pejantan ini memang karakternya sobat kicau mania, pembawaannya, ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita setting dulu dari pola makan. Pola makannya itu kalau di kami ini sebenarnya lebih banyak jangkrik kalau untuk pejantan seperti ini, dan sedikit kroto karena dia cepat naik birahi. Sedangkan kita kalau memberikan kroto itu dia lebih cepat lagi naik birahi, lebih cepat gacor. Jadi anakannya sendiri ketakutan, apalagi betina. Dia sibuk tempur dengan pejantan-pejantan gacor di kandang lain. Karena di kandang kami ini pejantannya pada gacor semua sebenarnya sobat kicau mania. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke tips dan solusinya sobat kicau mania. Kalau di tempat kami sederhana, ya, jadi kita yang harus standby di kandang. Jadi kita memperhatikan, memang ini fase-fasenya ini harus diperhatikan, fase-fase seperti ini. Jadi untuk pada saat sekarang ini cuaca di siang hari, ya, kebetulan sangat panas. Nah, kita melakukan penyemprotan di kandang, di sekitar kandang, baik itu di atap, kemudian di bawah, di pasir, di lantai, di dinding, dan juga di sekitar kayu atau triplek atau GRC itu. Juga di lantai dasar pintu masuk kandang sobat kicau mania, semuanya kita siram. Dan paling penting kita siram pejantannya, kita mandikan. Jadi kita siram, kita paksa. Nanti dia akan mandi sendiri, dan juga anakannya, agar anakannya tidak gelisah terbang-terbang lagi, ya. Mudah-mudahan kalau kalian mengikuti cara seperti ini dan kebetulan pejantan kalian juga seperti ini, silakan dicoba sobat kicau mania. Mudah-mudahan ada hasilnya. Nah, memang tidak bisa ditinggalkan untuk pejantan yang seperti ini sobat kicau mania, harus dipantau terus, ya. Kalau kalian meninggalkannya atau pada saat kalian kerja kalian tinggalkan, itu berakibat fatal, ya. Khusus kandang ini pemantauan ekstra. Nah, selain kita mandikan seperti ini, ada tips lain sobat kicau mania, kita akan sampaikan juga di video ini, ya. Pola makannya bisa dijatahi saja sobat kicau mania. Umpamanya pagi-pagi itu kita memberikan tidak terlalu banyak sobat kicau mania, umpamanya 1 genggam, ya. Tidak perlu kita berikan sampai 1 genggam. Siang hari pun seperti itu dan sore hari pun seperti itu, ya. Buatlah anakan murai batu itu menjadi lapar dan manggil induknya. Jadi kalau mereka lapar, pejantan ini juga lapar, otomatis pejantan ini akan menyuap kembali sobat kicau mania. Nah, tadinya pejantan ini lupa, ya, kita perhatikan. Kalau dia sudah fighter, oper emosi, dia sibuk mau mengejar anak murai batu ini, ya, dibantai-bantai. Nah, seperti itu. Itu karena pada saat dia itu oper emosi, oper birahi sobat kicau mania, tak terkendali. Nah, setelah kita mandikan sedikit redam, ya, pejantan ini akan turun ke lantai, ke bawah seperti ini, dan dia juga bisa menyuap anakan murai batu ini secara langsung. Kalau dia sudah redam, tidak gacor lagi, tidak fighter lagi, dan juga tidak birahi lagi, maka dari itu diperlukan mandi. Karena pejantan ini kalau sedang over emosi, over birahi, dia lupa sobat kicau mania, mana bisa dia langsung ingin mandi. Kalau bukan kita pancing dengan semprotan, atau kita yang semprot, kita mandikan, kita paksa. Nah, seperti itulah caranya sobat kicau mania. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Nah, atau ada cara lain, ya, yang sering dipertanyakan sobat kicau mania. Om, apakah kita cabut saja pejantannya itu, kita kurung, ya, kita cabut, kita keluarkan dari kandang, kita mandikan di keramba. Nah, itu boleh juga. Atau kita kurung tetap di dalam kandang posisinya, itu juga boleh. Tetapi cara ini adalah cara kita sendiri sobat kicau mania. Kita menyampaikan apa adanya.
Nah, kalau ingin praktis cara seperti kami tanpa mencabut pejantan ini, kita tinggal semprot saja. Kita mandikan pejantan ini secara paksa. Nah, dalam proses penyemprotan Sobat Kicau Mania tidak sembarangan ya. Jadi Sobat Kicau Mania harus memperhatikan jangan sampai semprotan itu kena ke bagian hidung atau bagian mulutnya. Nah, karena kenyataannya kalau kita menyemprot kena bagian hidung dan bagian mulutnya, itu bisa pilek juga Sobat Kicau Mania. Jadi untuk hewan ini terutama unggas ya, itu bisa gangguan pernapasan dan juga bisa demam ya atau sakit. Jadi dia ini badannya tidak kondusif lagi pada saat itu juga. Nah, dan juga tidak perlu kita membasahi sampai basah kuyup Sobat Kicau Mania ya, itu tidak perlu. Sekedarnya saja seperti dalam video ini, tidak terlalu basah kuyup. Jadi kalian harus memperhatikan trik dan tips yang sudah kita sampaikan di dalam video ini. Nah, untuk pola makan Sobat Kicau Mania harus kendalikan ya. Posisinya ini diatur saja, diet bukan berarti dia tidak makan ya. Intinya makan selagi mereka lapar, jangan terlalu dijor. Kalau untuk di kandang ini makannya juga sedikit Sobat Kicau Mania, kita jatahi. Nah, untuk di kandang lain memang kita sering jor, satu genggam, bahkan ada yang 4 kali 4 genggam, pagi, siang, sore, dan juga menjelang maghrib itu Sobat Kicau Mania. Nah, kalau untuk pola makan seperti ini kalian atur saja, irit-irit. Yang penting pola makannya jangkrik ya, tidak perlu memberikan ulat ongkong. Nah, kalau kalian ingin memberikan cacing nggak masalah ya Sobat Kicau Mania, sedikit saja, tidak terlalu banyak. Dan krotonya jangan kebanyakan untuk jantan yang seperti ini. Kita pakai jangkrik saja Sobat Kicau Mania, itu lebih aman. Nah, di dalam video ini kita akan berikan nomor WA kita ya Sobat Kicau Mania untuk pemesanan trotol ya. Jaraknya ini inden 1 bulan setelah transfer. Itu untuk anakan murai batu di hadapan video ini ya, terah bagus. Nah, jadi memang harus seperti itu Sobat Kicau Mania, pemesanan di kami ya, minimal 3 ekor untuk luar pulau. Kalau untuk luar kota kita bisa bantu pengiriman jalan darat Sobat Kicau Mania. Nah, kalau untuk di luar pulau ya, paling tidak itu jalur udara kita pakai, atau jalur darat pun boleh ya. Untuk misalnya di Jakarta ya, paling lama sampainya itu mungkin 2 hari Sobat Kicau Mania, itu hitungannya seperti itu. Nah, juga dipersiapkan ongkirnya ditanggung pembeli. Nah, Sobat Kicau Mania, untuk pemesanan bisa langsung hubungi di WA kami ya Sobat Kicau Mania, 0823 7292449. Nah, jadi itu untuk WA khusus trotolan, bukan untuk ruang tanya jawab atau konsultasi Sobat Kicau Mania. Nah, buat kalian yang ingin ruang tanya jawab dan konsultasi bimbingan online ya, bisa secara pribadi dengan kita. Tetapi dengan cara syaratnya itu harus transfer ke rekening kami, rekening mandiri. Nanti kita akan bimbingan online sampai bisa Sobat Kicau Mania, sampai ada hasilnya. Nah, itu berbayar setiap bulan, dipungut biaya 250.000. Bagi yang berminat saja ini Sobat Kicau Mania, umpamanya ada peserta sekitar 50 atau 100, mari kita coba, kita jalankan seperti itu bimbingan. Kenapa kita katakan seperti itu? Di sini saja banyak yang berhasil, apalagi bimbingan online. Insya Allah lebih cepat lagi berhasilnya. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.